Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, ini tulisan saya kelihatan tidak? Kecilan, Pak. Kekecilan. Coba kita dekatkan. Masih kan? Selamat, nanti tinggal. Nanti digedein ya. Segini. Siap. Iya. Oh, udah makan lagi. Iya. Baik. Siap belajar semua? Ada murid baru, Pak. Siap, siap. Ada murid baru dari Sari, Pak. Saha. Namanya ada dua orang. Ada dua orang Pak, namanya Nur Aisyah sama ada Suryati. Oh, tidak masuk. Masuk. Yang baru, Pak. Baru, Pak. Ya udah. Yang penting kalian pada belajar hari ini ya. Oke? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tak kuping tuh. Sehatnya sadayananya. Alhamdulillah. Bapak Kesompet hujan tuh. dingin, Pak. Mantap Pak. Semalam Pak hujan, Pak. Tiris saya. Aku ke sebut-sebut tadi kegigil. Iya. Ya, aku tadi sebut-sebut. Gak ibak. Dari ini Pak. Kira aku kene tos menggigil nih hayang sih. Gigil. Ya, Pak segera ya, Pak. Karena aku tidurnya nggak pakai baju, Pak. Nah, sudah pasti ya. Tapi Jadi hati gimana? Kalau bayar. dan kita belajar ya. Iya sih tanya ya. Itu apa? Pak. Oh hanya gini mana kerja tadi. Siapa buka aja guys. Halo. Halo. Ya, sehat. Nah, teruskan ya Kak Payun ya, oke. Ya. Ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Nah, kita akan belajar tentang kesatuan dan satuan. Kelihatan tulisan saya? Kelihatan. Jelas? Jelas. Jangan Nah, besaran dan susuan. Iman perhatikan apa ini masuk. Aliran. Kan cek saya oke. nah perhatiin. Ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar atau kalian semua mudah-mudahan bisa memahami tentang gejala alam. Ya. Kenapa kalau pagi teh tiis, siang hareudang, sore malam tiis, gitunya. Benar? Benar. Itu kan namanya gejala alam. Kenapa ada angin? Kenapa ada hujan? Gitu ya. Kenapa ada
Kenapa lampu bisa nyala? Karena ada listrik. Kenapa bisa ada listrik? Nah, ya. Gejala alam. Jadi eh, eh, terus kenapa makanan bisa basi? Ya. Ya. Kenapa bisa keluar asap? Karena ada pembakaran. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, itu adalah gejala alam. Nah, itu disebut sebagai sains Ekor harum. ilmu yang mempelajari gejala alam. Ya. Jadi apa itu sains itu? Gejala alam. Sains itu adalah ilmu yang mempelajari gejala alam. Nah, dina sains teh aya 2. Pertama ada yang disebut sebagai fisika, dan yang kedua ada yang disebut sebagai kimia. Stop, mangga diserah. Nah, yang mempelajari dalam sains itu ada 2 ilmunya. Yang pertama yang keduanya kimia. Gitu. Kalau fisika itu mempelajari perubahan ya apa yang tidak yang tetap mempertahankan si zatnya. Jadi kalau air ya uap jadi uap air, atau air jadi es, tetap mau air dalam wujud air atau uap ataupun es tetap dia sebagai air. Ya. Nah, kalau kimia itu ada perubahan sifatnya. Misalkan tadi kayu dibakar, jadi arang, ya. Sifat kayu sama arang beda. Oke. Nah, itu yang disebut sebagai kimia. Kalau fisika tadi tidak mengubah tidak mengubah. Tapi ingat ya, tetapi kalau kita mempelajari gejala alam ya, itu tidak cukup hanya menyaksikan aja. Saat mempelajari gejala alam itu tidak hanya menyaksikan. Jadi enggak gini. Pagi dingin, siang panas, sore adem, malam diisan. Tidak cukup hanya tetapi harus disertai dengan pengamatan. Fisika. Kimia berubah. Fisika berubah. Fisika itu mata dalam. Jadi sini.
Nah, di sini gejala alam itu harus disertai dengan pengamatan. Pengamatan, ya, harus pengamatan. Ya. Nah, dari pengamatan ini kemudian apa ini? Buah data. Nah, kita kan perlu bacanya gelap. Nah, data ini berasal dari pengukuran. Jadi setiap pengamatan itu, ya. Jadi kalau kita mau belajar gejala alam, baik di fisika ataupun di kimia, itu harus dengan pengamatan. Tapi pengamatan saja tidak cukup. Gitu. Nah, pengamatan harus disertai data yang berasal dari pengukuran. Jadi ini kalau ada gejala alam atau fenomena, ya, kita mati nih. Dia mati. Nah, kemudian baru diukur oleh pengukuran. Baru dari pengukuran ini diperoleh apa? Data. Kelihatan ini tulisannya? Jelas enggak? Hah? Oke. Jadi gimana kalau mau belajar fisika sama kimia? Jadi awal belajarnya apa? Kumaha ngawitanana diajar fisika sareng kimia. Kedah aya pengamatan. Orang kedah ngamati heula. Tapi tecekap ngan saukur pengamatan. Tecekap pengukuran. Gitu. Tina pengukuran jadi aya data. Bener tuh? Ya, benar. Nah, sekarang gini. Kan tadi kan misalkan ya tadi pagi dingin, bener? Benar. Siang panas. Nah, itu kan pengamatan. Sore tiis, malam katiisan. Gitu. Nah, itu pengamatan. Benar? Terus misalkan udara Pamengpeuk lebih panas daripada Cikajang. Betul kan? Udara Cisompet lebih dingin daripada Pamengpeuk. Nah, itu tuh gejala.
Tapi ada nggak pengukurannya? Kan harus dibuktikan. Benar itu kalau Cisompet kalau Pamengpeuk teh lebih panas daripada Cikajang. Betul gitu kalau pagi teh lebih dingin daripada siang. Terus betul nggak tadi aya nu katirisan pagi-pagi gitu tah anu katirisan. Hah? Abi. Carit. Abi tadi Pak menggigil. Karena misalkan tadi pagi tirisan di Cisompet. Misalnya. Terus buktina naon? Mun katirisan. Kan kalau cuma sekedar bilang maka nanti disebutnya cuma omong doang. Omon-omon kan harus ada bukti. Bener nggak? Sok tadi anu nyarios katiisan pagi-pagi. Saha? Pagi. Nah, sekarang tadi sama saya nanya buktina katiisan naon? Ya, suku saya tariin. Kali pan rasa etamanya bener tuh. Nah, bisa diukur. Tapi harus ada bukti. Buktinya apa? Nah, harus dengan data. Data itu diperoleh dari pengukuran. Jadi kalau mau mengatakan tadi pagi si dingin, misalkan lebih dingin dari biasanya, maka harus dibuktikan oleh pengamatan. Pengamatan menghasilkan data. Jadi buktinya lewat data, harus dengan data, harus diukur. Jadi contoh tadi suhu ya. Ya. Jadi contoh ya, saya kasih contoh suhu tadi. Kapan tadi jam 5 pagi ya, Cisompet itu dingin udaranya. Lebih dingin dari biasanya. Itu kan informasi, betul nggak? Betul. Masih kena ilmu ecek katanya, bener tuh. Betul. Terus buktinya apa? Nah, untuk menunjukkan bukti bahwa tadi pagi, misal ya, Cisompet itu lebih dingin dari biasanya, maka harus dibuktikan dengan data pengukuran. Apa pengukuran? Apa datanya ya? Data suhu. Suhu udara ini yang diukur. Nanti keluar data suhu. Ya, ada data suhu. Nah, suhu ini disebut sebagai besaran. Begitu. Ya, disebut sebagai besaran. Ya. Nah, jadi yang namanya besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan oleh nilai dan satuannya.
Jadi suhu itu sesuatu yang dapat diukur. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Dapat diukur. Terus dinyatakan oleh nilai dan satuannya. Contoh, suhu. Suhu ini besaran, ya. Bisa diukur nggak? Pakai apa alat pengukur suhu? Ada yang tahu? Suhu diukur oleh apa? Oleh BMKG. BMKG. Itu mah lembaganya. Alat pengukur suhu apa namanya? Ada yang tahu? Pengen. Hah? Yang tahu. Oke. Suhu ya. Ini alat pengukurnya. Suhu ini adalah Suatu. apa? Termometer. Iya, termometer. Awas, bukan termos es ya. Termometer. Pantosnya termometer. Pantos. Oh, di mana? Puskesmas. Hah? Di rumah sakit. Nah, di rumah sakit. Anu panjang gitunya. Yang gitu berdiri. Nah, pokoknya nama modelna kieu tah. Aya nu kieuna, bener teu? Nah, itulahnya. Ieu teh aya ieuna. Ya, aya ukuran-ukuranna gitu. Model gitu, bener? Nah, ini contoh termometer yang suka dipasang di tembok atau ada yang ukur suhu badan. Ada kan ya? Nah, jadi alat pengukurnya adalah termometer. Nah, untuk suhu itu kan bisa dinyatakan dan bisa diukur. Alat ukurnya apa? Termometer. Dan dinyatakan oleh nilai dan satuannya. Misalnya suhu udara sekarang. Kalau di HP ada alat pengukur suhunya nggak? Hah? Ada? Coba buka berapa suhu hari ini? 20 derajat. Hah? 8. Hah? 20. Berapa suhu sekarang? 6. 20. Misalkan suhu di Cisompet atau di ruangan kelas sekarang adalah 2. Nah, ini teh nilai. Kan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan oleh nilai. Nilainya ini. Terus ada satuannya. Satuan suhu apa di situ? Pakai C ya? Ya. Itu 26 derajat Celcius. Nah, suhu simbolnya itu T besar. Ini suhu. Jadi T ini suhu, ini besaran. Gitu ya. Nah, yang angka 26 ini adalah nilai dari besaran suhu. Nah, yang derajat Celcius ini disebut sebagai satuan. Ini besaran suhu namanya. Ini nilai suhunya. Ini satuan dari suhu. Awas ya, suhu ya. Jangan diartikan guru silat ya. Bukan guru kungfu ini. Sampai sini paham? Nah, oke. Coba sekarang beri contoh yang lain tentang besaran fisik selain suhu.
Pernah beli galon? Nah, Nah, galon katanya sabaraha liter? Liter. Hah? Literan. Kalau literan. Oh, kacirinya cara pernah beli galon. Berapa galon berapa ininya? Isinya berapa? 19 liter. Hah? 19 liter. 19 liter. Atau siapa yang pernah beli bensin? Pernah semuanya. Bensin motor, ke Pertamina, meser 2 liter. 2 liter. Kika. Nah, ya, misalkan sekarang bensin ini misalkan 5 liter. Full tank. Tank. Full. Ya, Full. tank sebut. Ini full tank. Nah, sekarang saya mau nanya, yang 5 liter ini besaran apa namanya? Ada yang tahu? Bensin mah jenisnya. Kan yang 5 liter nggak hanya bensin. Bisa aja air. Iya. Bisa aja krisik 5 liter. Bisa kan? Satuan. Jadi yang namanya liter ini adalah tentang volume. Volume. Iya. Volume bensin. Ya, itu sama dengan 5 liter. Nah, yang volume bensin ini besaran disebutnya. Besaran volume. Yang 5 ini nilainya. Nah, yang liter ini satuannya. Jadi kalau kalian mau menyatakan besaran fisis harus lengkap. Karena tadi suhu sekarang adalah 26 derajat Celcius. Lengkap. Bensin full tank 5 liter. Harus lengkap. Jangan meser bensin 5 naon. Pan bingung, Bang. Ya. Sok. Kan harus jelas. Oh, 5 liter. Atau Aqua beli 2 galon. Nah, kan jelas. 2 galon. 2 itu nilainya. Galon itu satuan. Ka warung meser iya ngagaluh beas. Ngagaluh beas 1. Bingung. 1 naon, 1 keresek, 1 naon. 1 kilo. Nah, kan jelas ya. Gitu. Beras beratnya 1 kilogram. Yang 1 itu nilainya, yang kilogram adalah 1 satuan. Oke? Nah, itu sebagai besaran massa namanya. Nah, dalam fisika yang namanya besaran besaran itu terbagi atas 2. Yang pertama ada namanya besaran pokok. Kedua ada yang namanya besaran turunan.
Contoh besaran pokok, massa, ini yang satuannya kilogram, atau gram, atau ons, ya. Nah, kemudian panjang, kemudian waktu, ya. Apalagi ada yang tahu yang lain? Jumlah. Suhu udara, ini ya suhu. Terus intensitas cahaya, Jumlah. terus kuat arus listrik. Ini ada yang namanya jumlah zat. Ini berapa? Besaran pokok. Nah, yang sudah kita tahu mah apa ini? Kayak mata, udah tahu kan? Kalau ke pasar beli beas 1 kilo. Itu masa. Kalau panjang juga sudah tahu kan? Pernah ngukur panjang kan ya? Sabaraha meter sih ya teh? Atau sabaraha lente, gitu kan ya? Kalau waktu berapa jam dari Cisompet ke Garut? Kan gitu. Kalau suku, nah yang tadi. Gitu. Nah, yang sisa 3 ini nanti kita bahas. Nah, kemudian besaran turunan. Nah, besaran turunan, ini contohnya tadi, volume. Volume bensin, volume air, contoh. Ya. Kemudian kecepatan. Gitu. Ada namanya gaya nanti. Ada namanya percepatan. Yes. Energi. Ini contoh-contoh besaran turunan. Oke.
Oh. Oke, sekarang besaran pokoknya yang massa. Massa itu diukur oleh alat ukur massa ya. Contohnya timbangan. Pernah lihat timbangan? Nah, timbangan itu alat untuk mengukur massa. Oke. Timbangan adalah alat untuk mengukur massa. Mau timbangan yang di warung atau yang di mana itu kan ada ya. Nah, itu alat mengukur massa. Kadang-kadang ya satuannya bisa ya tergantung ya. Kalau yang di warung-warung itu apa enggak yang di warung Tahu. timbangan itu kan itu ada kalau nggak salah ada ada 4 di batu penimbangnya ya. Aya nu saon, aya nu sabaraha gram, aya nu setengah kilo, aya nu sakilo. Nah itu tuh ya nanti satuannya dalam on atau gram atau kilogram. Tapi kalau misalkan mau nimbang beras, bisa nggak pakai timbangan yang di warung gitu? Hah? Kalau nimbang beras sekarung bisa nggak ditimbang oleh timbangan yang di warung itu? Tidak. Oh, berarti timbangannya harus beda. Ya. Tergantung Pak. Iya. Ya. Jadi kalau misalkan beli berasnya sakilo mah bisa pakai timbangan yang di warung. Tapi kalau beli berasnya sakintal nggak akan mungkin pakai timbangan yang di warung. Harus pakai timbangan yang lain. Tahu kan? Nah, gitu. Kalau pengukur panjang alatnya apa? Ya, itu bisa pakai penggaris atau meteran, tahu kan ya? Nah, tapi maka sekarang kalau mau untuk menentukan berapa jarak dari Cisompet ke Pamumpuk, asa piraku kena make Jidarma itu. Mungkin nggak? Nggak ya, gitu. Ngukur make penggaris dari Cisompet ke Pamumpuk, enggak. Itu ada alat yang lain. Oke. Tapi pada secara umum untuk mengukur panjang itu digunakan itu ada alatnya bergantung kepada kebutuhan. Ya. Kalau pengukur waktu apa? Alat. Kalau waktu alatnya pakai apa? Pakai jam. Kejam. Ya. Waktu bisa jam, bisa stopwatch-nya, anu dina jam HP atau dalam jam tak. Bisa suhu pakai apa suhu? Termometer. Kalau kuat arus listrik, KWH. ampere meter ya. Meter. Oke. Nah itu. Nah sekarang tentang massa. Kadang-kadang si massa itu harus diubah satuannya. Ini satuan pengukur massa.
Untuk besaran panjang. Terus satuannya ada apa ini? Ada kilometer, ya. Meter. Ada hektometer, Meter. terus dekameter, Baru. ya, meter, desimeter, centimeter, Meter ya. milimeter. Jadi ini teh model tangga ini teh. Ini kan turun ya, kayak tangga kan standar. Kalau ke atas kan naik. Nah, setiap turun 1 itu dikalikan 10. Jadi kalau turun 1 dari sini ke sini itu dikali 10. Dari sini ke sini dikali berapa? 10 juga. Dari sini ke sini. Oke, dari sini ke sini kalikan 10 semua ya. Ya. Kalau dari sentimeter ke desimeter 10 apanya? dikali. Oh. Kalau turun ke bawah kali 10. 10. Kalau naik ke atas dibagi 10. Oh. Dibagi 10. Ini juga sama. Ini ke sini dibagi 10. Ini ke sini dibagi 10. Sekarang tadi ya, balik lagi. Dari kilometer ke hektometer kali 10. Kalau dari kilometer ke dekameter Kali. kali berapa? Tadi ini kan kali 10 ya. Kali 20. Dari kilometer ke dekameter kan harus melewati hektometer dulu. Betul nggak? Jadi kalau ini ke sini kali 10, ya dari kilometer ke hektometer dikali 10, dan dari hektometer ke dekameter dikali 10, maka dari kilometer ke dekameter itu dikalikan dengan 10 kali 10. 20. 10 kali 10? 200. 1000. 100. Mana 1000? Coba sekarang. Kalau 2 hektometer ini berapa meter, berapa sentimeter, dan berapa milimeter? Coba 2 hektometer ke meter. Lihat hektometer. Hektometer ini kan ya. Turunnya berapa kali? 1 kali atau 2 kali? Kedua. Dari hektometer ke dekameter, dari dekameter ke meter. Berarti yang kalau ke sini kali 10, dari sini ke sini kali 10, maka dari sini ke sini harus dikalikan berapa? 10 kali 10. 10. Ini gimana? 200. 200. Ya. 200. Ini 2 hektometer, ini 2 dikali 10 kali 10 meter. Sama dengan 2 kali 100. Jadi 200. Yeah. Nah sekarang kalau dari hektometer ke sentimeter. Hektometer. 2 kali sabaraha. Kali Lihat. 10. Harus berapa kali turun nih? Berapa kali loncatan ini? 1, 2, ya. 3, 4. Bener tuh? Ya. Nah, jadi ya kali 10, kali 10, kali 10,
kali 10. Betul tuh? Betul. 10 na aya 4 kali. Betul tuh? Betul. 10 dikali 10 kali 10 kali 10 cm. 2 dikali 10 kali 10 kali 10 kali 10 seberapa? 400. Hah? 400. Mana 400? 10 100. kali 10 seberapa? 100. 100. 10 1000. 1000 kali 10 10 10.000. Tuh, Jadi seberapa? 2 kali 20.000? 50.000. 20.000. Nah, coba sekarang terakhir nih. 2 hektometer ini berapa milimeter ini? Sok. Bisa ini? Sok, coba. Nah, 2 dikali berapa di sini? Hah? Dari hekto ke milimeter ya? Berapa loncatan? 1, 2, 3, 4, 5. Tuh kan ya? Jadi ini ada 5 nih. 10 kali 10 kali 10 kali 10. Ini kan 4. Ji, 2, 3, 4. Jadi 5 milimeter. Dengan 2 dikali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Ini berapa ini? 100. 100.000. 200.000. 200.000 MM. Ya. Santai, Bo. Coba kalau 100 cm ini berapa meter? 1 meter. 0. Punya nol. Atau nol atau nggak punya ukuran. Lihat, dari senti ke meter. Meter tuh di atasnya senti atau di bawah senti kalau dari tangga ini? Senti. Senti itu kan dari senti ke meter ya. Meternya di atas senti atau di bawah senti? Di atas. Kalau di atas harus dibagi. Ya. Jadi di sini 100 dibagi. Nah, lihat. Dari 10 itu kan 2 kali ya. Jadi 10 kali 10 kan ya. Nah, sama dengan 100 dibagi 10 kali 10 berapa? 100. 100 kali 100 biji. 1 dengan 1 meter. Oke, sekarang kalau 0,5 meter itu berapa milimeter?
ini 50 cm. Berapa menit kita jawab? Berapa? 2, 7, 9. Oh, berapa? 10 berarti tidak ada. 5 kali 50.000. Berapa? 50.000. Ah, gede. 50.000 banyak kena. Oke, pas salah tuh. sama kalau Can. Oh, 100.000. 150, Pak. 150, Pak. salah. Lepat ah. Si Adli Pak teman. Pokoknya anu bener nanti dikasih hadiah. Kenapa? Pulsanya Pak, pulsanya. Pulsa, Pak. Pulsa ah. Oke, pokoknya Abi kasih sobet pokoknya mah kayak aya gitu. Ayo dia. Perdana Mios. OTW. Oke, tungguan weh maksudnya gitu. Kali Bu, Bos. 0,5 meter itu sabaraha milimeter? 10. 10. Sampai udah jadi hitam gimana Pak? Tingginya. Pasti aman. 500. Berapa? 500. Iya, betul. Oh iya, Kak. Gimana caranya? 0,5 dikali berapa? Kali 10 kali 10 kali 10 ya, kali 1000. Gopay. Nah, jadi 500. Transfer Pak, gaskeun. Bisa? Bisa Allah, bisa Allah. Allah insya Allah. Baik. Sekarang satuan, itu kan panjang. Sekarang satuan massa, besaran massa. Ya. Massa itu ada kilogram, ada gram, ya. Satu kilogram itu berapa gram? 100. Ya, 100. iya 1000. Kurang nol beda, Pak. Oh, anggar kan loma tuh. Kalau jualan nanti rugi bandar. Oh, Pak, kalau Ayu. Semuanya satu. Jadi 1 kilo adalah 100 Gram. Seribu. Kalau 2 kilo berapa gram? 2000.
2000 gram. Kalau setengah kilo berapa? 500. Waduh, cepet ya. 250 gram berapa kilo? Separapat. Separapat. Ya. Dari mana separapat? Sekilo dibagi 4. Hah? Sekilo dibagi Kilo bagi 4. Harga bagi opat separapat. Ya, ini 250 dibagi 1000. Jadi separapat. Ya. Oke. Kalau 100 gram berapa kilogram? Kan saya narosna sanes 3 gram kaon. 3 berapa? Ingat tadi ya, kalau dari kilo ke gram itu maka kalau dari gram ke kilogram itu dibagi 1000. Ini dibagi dengan 100 bagi 1000 sabaraha? Hiji. Mun 1000 bagi hiji harus bagi 1000. Oh, 1 kilogram. Jadi gini nih, 1 bagi 10 pasti 0,1. Kan kalau 10 bagi 10, tapi kalau 1 bagi 10, 0,1. Kalau 1 dibagi 100, ini 0,01. Lihat nona ya duanya. Kalau ini dibagi 1000, 3 koma di sini awal. Oke. Enak kalau 1000 gram bisa berapa kilo? Jadi 1 kilo. Dari mana? 1000 1 kilogram. Oke. Ya, itu ya. Itu pengubahan satuan. Kalau 150 gram berapa kilo? 150 bagi 1000. Nah, betul. Dibagi 1000. Kumaha carana? Ieu nolna dicoret ya. 15 per 100. Jadi apa ini? 0,15 kilogram. Lima saya. Nah, kemudian waktu. Nah, satuan waktu ini kan itu 1 kilogram. Kalau waktu itu kan ada detik ya, ada menit, ada jam tuh kan ya. Ya. Ada jam, ada menit, ada 3 menit,
Ini dikali 60. Dari menit ke detik dikali 6. 60. Kalau sebaliknya, ini kan naik kabur ya. Dibagi 60. Dari ini ke sini dibagi 6. 10. Jadi kalau misalkan 2 menit itu berapa detik? 120. Iya. Dari mana? 2 kali 60 detik. Ya, berapa ini? 120 Detik. detik. Kalau 2 jam ini berapa detik? 2 dikali, lihat, kan dari jam ke detik kan harus lewat menit ya. Jadi ke menit dulu, kemudian ke detik, kali 60 kali 60 lagi. Jadi gitu. 2 dikali 60 kali 60 berapa? 3.600. 100. Jadi 2 kali 3.600 7. 7. 30. gitu. Beda naon sih. Kalau 120 menit ini berapa jam? 2 jam. 2. Dari mana 2 jam? Dapatnya 20. 50 dibagi 2. 2 bagi 60. Jadi 2. Kan menit ke jam kan tadi bagi 60 ya. Bagi 60. Kalau 720 menit ini berapa jam? Berapa? 0,2. Dibagi berapa? 60 ya. 72 bagi 6 ya. Berapa 72 bagi 6? 1,2. Hah? 1,2. 1,2? Masa 72 bagi 6 itu 12. 12. 11. Oke. Nah, sekarang keempat, dia namanya suhu. Nah, satuan suhu itu ada yang Celcius, disingkatnya. Terus ada yang namanya Reaumur. Ada yang namanya Fahrenheit. Ini derajat F, dan ada yang namanya Kelvin. Kelvin. Pembukaan salah tapi Iya.
Ini ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke. Nah, cara ngubahnya kalau 26 derajat Celcius, kalau dalam Reaumur berapa? Kalau dalam Fahrenheit berapa? Kalau dalam Kelvin berapa? Nah, itu nanti akan dipelajari di kelas 11 ya. Ayo, kelas 11. Nah, sekarang ada yang namanya satuan internasional. Giliran main kok. Ini satuan internasional adalah satuan yang umum digunakan, yang menjadi standar dasarnya. Kayak misalkan meter, ini kan, sorry. Ini besarannya panjang. Besarannya ini satuannya. Satuan internasionalnya, SI-nya. Pertama, untuk panjang. Maka satuan internasionalnya adalah meter. Masa Panjang kok sudah. itu satuannya kilogram. Ini nasional ya. Terus waktu ini detik. Di tingkat S. Terus suhu ini Kelvin. Satuan. Terus ada kuartus, listrik ya. Ini ampere. Tingkat A. Terus intensitas cahaya. Buat arus listrikku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intensitas cahaya ini kandela. Kandela atau CD. Lilin. Ya. Terus yang terakhir namanya jumlah mol. Jumlah zat. Ini mol. Nanti akan banyak dipakai di kimia ini. Ya. Nah, kita istirahat dulu ya. Fisika sampai sini. Nanti kita jam 11 masuk lagi pelajaran kimia. Setuju? Nah, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang belajar kimia. Sehat. Siap. Siap. Tapi semangat enggak ini teh? Apa? Ini saya mau dulu. Ya, semua. Semua.
Oh, dirada ke sedetik atuh. Oh, udah siap, kita mulai ya. Nanti, mungkin nanti saya ke sana ya, ke Cisompet ya. Setuju? Hah? Besok. Apa? Insya Allah lah, seminggu lagi pokoknya. Masih ada dia, Kak. Ya. Jangan bakal garis, Pak. Ya pokoknya nanti tadi itu pokoknya. OTW ya, oke tungguan weh. Ya, Pak. Temuan we. Nah, oh. Ya, sekarang kita akan belajar kimia ya. Jadi tadi kan ada perubahan, kita belajar tentang gejala alam. Bukan ya? Gitu kan, gejala alam itu ada yang bersifat, ada yang apa ya, masuk dalam studi atau pelajaran fisika, dan ada yang masuk dalam pelajaran kimia. Sekarang akan masuk kepada pelajaran kimia. Nah, kemarin waktu minggu yang lalu kan ada yang namanya istilah materi ya. Masih ingat nggak apa itu materi? Subjek. Apa itu materi? Masa Subjek. Subjek. Materi sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. atau volume aja. Dia memiliki. Jadi materi itu adalah suatu itu ya. Tulisannya jelas nggak? Jelas. Maaf ya kalau tulisan saya jelek. Bagus, Pak. Bagus, Bapak. Tulisan Nunun lebih bagus. Si materi itu, yang namanya materi itu itu terbagi dua. Yang namanya materi itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Ya. Yang pertama ada yang namanya campuran, dan ada yang namanya zat.
Nah, apa itu zat murni? Zat murni itu materi yang memiliki susunan tertentu dan sifat-sifat yang tertentu juga. Jadi zat murni itu ya, ini adalah materi yang memiliki susunan tertentu dan sifat-sifat yang tertentu juga. Nah, kalau yang namanya campuran, ini adalah gabungan ya dari zat-zat murni. Oke, itu udah. Jadi zat murni ini adalah, jadi sekali lagi ya, materi itu kan sesuatu yang memiliki massa dan memiliki volume. Tuh. Nah, Pak, kalau zat murni itu materi yang memiliki susunan tertentu dan sifat-sifat yang tertentu juga. Paham ini maksudnya apa ini? Kalau Tahu. Zat murni itu gini, contohnya ya, kayak air. Apa cai herang. Nah, air itu ya, itu zat murni. tanah, Contohnya air, tanah, garam. tanah, tanah, Pak. Kalau tanah masuknya campuran Oh, carut nun. ya, nggak apa-apa. Ini Angin, contoh tanah. angin, Udara ke angin ke udara. air hujan, panas, Udara ini campuran. Kalau panas bukan. api, Pak, api, Hah? Laut Kopi. Pak. Tuh kopi campuran. Laut. jenuh, Laut, iya, air laut campuran. air asam, Air mandi. Air teh campuran nggak? campuran, Iya. Dan seterusnya. DRL. Coba. Ini bagus, ada yang bilang kopi air laut. Kopi kan air juga ya. iya, Hari ini juga lihat, zat murni air. Ada juga kan? Ya.
Air yang zat murni dengan air yang di kopi ada bedanya nggak? Ada. Apa bedanya? Kopi mah ditinyu. Kopi mah ditinyu, heeh. Digula. Upami air mah teu cai mah nya. Nah, Nah, kopi ditinyu. Ari kopi warnana naon? warna biru, warna pink, hijau, gitu. Hijau, tergantung. Tapi lihat, di dalam air kopi itu kan ada campuran air dengan kopinya, dengan gulanya. Betul nggak? Nah, itu campuran. Tapi kalau air yang murni, air yang di aqua gitu ya, anu dina galon, anu dina sumur gitu ya, itu zat murni, itu air murni. Air hujan. Kalau air laut kenapa masuk campuran? Nggak ada garam. Masuk. Iya, karena selain air itu ada garam, ya. Garamnya banyak, ya. Garamnya banyak. Ini contoh dari zat murni, saya tambahkan ya, ada air, ada garam, ada alkohol atau alkohol. Tahu. Hari batu pasang nih batu. Batu nggak asinnya. Gitu. Hari batu pak masuk ke mana pak? Apa? Batu. Air laut? Batu. Batu masuk dalam campuran. Nah, Tanah, batu gitu ya. Batuan dan seterusnya. Tarik gunung. Campuran ini tanya dari kemarin. Gunung pak. Kalau air gunung itu campuran atau air murni? Murni. Kalau bensin campuran atau air atau zat murni? Campuran. Campuran. Nah, bensin disebut campuran. Dan saya Karena ada zat kimia. Oh, zat kimia kalau sama juga bukan campuran. Zat murni. Nah, ada bau-baunya. karena ada material lain. Nah, ada zat manusia. Nah, sekarang zat murni zat ini ada dua. Jadi ada yang namanya unsur dan senyawa. Kalau unsur ini zat yang tidak bisa dipisahkan lagi. Misalkan apa? Emas, Minyak. perak. Oh, minyak. Minyak apa? Minyak jelantah. Minyak kelapa. Bukan. Kalau minyak jelantah, minyak kelapa maksudnya senyawa. Logam pak logam. Ini ada air, alkohol, Api pak. tapi mah bukan. Hari sana pak. Kalau unsur lain besi, Batu bara pak. bukan. Air, yang ini senyawa tuh air, alkohol, Dan karbon dioksida. Tahu karbon dioksida? Ini asap nih CO2 ya. Contoh. Itu senyawa. hari kristal. Hah? Kristal diamond. Apa? Kristal. Kristal itu termasuk dalam
Unsur. Unsurnya apa? Senyawa. Senyawa, senyawa. Senyawa. Kayak air. Nah, cirinya, nah itu ya. Nah, kalau unsur, ya, ini cuma bagian terkecil yang nggak bisa dipisahin lagi. Emas nggak bisa dipisahin menjadi yang lebih kecil lagi. Perak, besi, tembaga sama. Gitu. Nah, biasanya untuk unsur-unsur ini itu ada lambangnya. Misalkan kalau emas itu lambangnya AU. Non Pak Ute. Aurum. Ya. Nama ini bahasa Latin. Aurum. Kalau besi ini Fe dari kata ferro. Kalau tembaga CM. Cu. Tuhnya. CU. Auna. Cukrum. 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 Tahu. Oke ya. Tahu aluminium? Tahu. Ini Al. Ini aluminium di bahasanya. Nah, jadi kalau yang namanya unsur itu ada lambangnya. Semuanya ada 113 unsur. Dan masing-masing ada lambangnya. Nah, lambang nah, bentar ya. Unsur tuh. Dia punya lambangnya tuh. Ada H, Li, nah ini hidrogen, ini litium, ini natrium, ini kalium, ini rubidium, ini cesium, ini francium, ini berilium, magnesium, kalsium, dan segalanya tuh. Ya. Lihat, ini unsur. Kayak oksigen, tahu oksigen? Tahu. Mana cik oksigen? Ada nggak lambangnya unsurnya? Yang ini ya?
Ini oksigen kan? Oksigen lambang unsurnya O. Tadi ada aluminium. Aluminium O. Ya. Ada karbon. Karbon ini C, ya. Nah, ini adalah unsur-unsur yang ada di alam. Jadi unsur itu sendiri, ya. Dia elemen paling zat apa yang paling kecil, yang tidak bisa dipisahkan lagi. Oke? Ini adalah nanti kalau nanti sama saya difotokan. Kalau senyawa ini gabungan dari unsur-unsur. Kayak misalkan air. Air ini simbolnya tuh H2O, betul nggak? Betul. Iya, ini kan gabungan dari hidrogen dan oksigen. Terus kalau kita bernapas mengeluarkan CO2, karbon dioksida, ini senyawa atau unsur? Senyawa. Senyawa, karena gabungan dari dua atom karbon, kan? Atom karbon dan atom oksigen. Tahu gas LPG? Tahu. Itu gasnya gas metana, CH4. Nah, ini masuknya senyawa atau unsur? Senyawa. Iya, apa? Karena ada dari 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Oke. Sekarang uyah. Tahu uyah? Ya, merah. Uyah itu NaCl. Ini senyawa atau unsur? Senyawa. Apa? Dari mana? Dari atom natrium dan atom klorida. Ya? Ya. Oke. Sampai sini paham? Ah. Nah, sekarang sekarang saya ngasih tugas ya. Ya. Siap. Coba tugas tuliskan ya. Tuliskan 50 unsur beserta lambangnya. Tuliskan 50 unsur beserta lambangnya. Tadi kan kayak gini ya. Oh, misalkan tadi ini nama unsur ya. Ini lambang. Kan tadi emas, ya. Lambangnya terus besi, misal ya. Lambangnya Fe.
tembaga, lambangnya Cu, aluminium, Al. A, oksigen, O, Oh. C, itu kan ya? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terusin lagi ya, Siap. sampai ke 50. Bisa kan? Nah itu nanti, itu tugas ya. Ayo apa dikumpulkan? Kan? Dengan Pak yang dikumpulkan apa? Mohon dipotokeun kintunkeun ka guru BK, ka guru wali kelas nanti. Dipaskeun, Pak. Oh, pertama isi dulu ini kan baru 6 ya. Ya. Coba diisi sampai 15 dulu. Sekarang, Pak. Iya. Ayeuna. Beda aku anjing mah. Udah ketemu belum? Halo, halo. Halo, Pak. Udah, Pak. Udah bisa? Selesai. Tuh kan. Oke. Ya udah, nanti sekarang kita lanjut lagi ya. Kira bisa, Boy? Nah, ulum. Mana? Masuk dulu. Mana? Ayo kita terusin lagi ya. Oke, tadi materi itu terbagi atas 2. Ya. Ada yang namanya apa? Campuran. Dan nah, siap belajar tuh ya teh. Siap. Jadi materi itu terdiri dari campuran, ada campuran, ada zat murni. Nah, kalau zat murni tadi terbagi juga menjadi ada yang namanya unsur dan Nyawa. nyawa. Nah, unsur ini merupakan bagian terkecil dari zat atau dari unsur.
Ada kayak Oke ya. Bagian terkecil dari zat murni. Nah, kalau senyawa ini gabungan dari unsur-unsur. Iya. Semuanya dia. Nah, bagian terkecil dari unsur yang bukan bagian terkecil ini disebut sebagai atom. Ini adalah bagian terkecil. Istirahat, istirahat. Nanti istirahatnya ya. Ini bagian terkecil dari unsur atom itu. Nah, di dalam atom ini ada pertama elektron, yang keduanya ada inti atom. Di dalam inti atom ini ada yang namanya proton dan neutron. Jadi begini. Jadi kalau ini katakanlah unsur gitu ya. Ini atom. Atom sebuah unsur. Nah, di dalam atom ini ada yang namanya inti atom dan ada elektron di sini. Sehat dong. Ini elektron, ini inti atom. Nah, dalam inti atom ini ada proton dan neutron. Elektron dia muatannya negatif. Tapi hari yang Di inti atom kan ada proton beri banyak lagi mah. dan neutron. Apa saya? Proton muatannya positif. Kalau ini netral. Nah, atom ini Semuanya dia. kalau ini atom atom ini elektron ini punya jumlahnya. Udah kayaknya mau pada istirahat ya. Ya, Pak Azan. Ya udah istirahat dulu aja ya.